Pewaris episode 23. Kenapa Naira selalu beruntung? Kenapa dia tiba-tiba baik hari ini? Gumam Naira dalam hati. Apa dia ada maunya? Ekor matanya perlahan bergerak menjangkau Dev yang saat ini duduk dengan tenang, namun tak menghilangkan raut wajah angkuhnya. Aku harus berhati-hati dengannya. Bisa saja dia sedang membuat rencana buruk kepadaku. Tidak usah memperhatikanku seperti itu. Naira tersentak karena terkejut saat suara Dev tiba-tiba mencetusnya begitu saja. Bagaimana Dev bisa tahu kalau ia tengah memperhatikannya? Siapa yang memperhatikanmu? Naira kembali memusatkan pandangannya lurus ke depan. Tidak ada percakapan atau perdebatan seperti biasanya. Hanya terdengar suara bising mesin mobil dan hiruk-pikuk kota yang kian dipadati oleh kendaraan. Kembalikan uang yang sudah kau pinjam dari temanmu. Suara Dev membelah keheningan di dalam mobil setelah cukup lama membisu. Naira menoleh ke arahnya. Uang apa? Keningnya berkerut penuh tanda tanya. Mata Dev dengan malas-malasan kini menemuinya. Bukannya kau meminjam uang kepada temanmu untuk membayar uang kuliah? Naira membisu selama sesaat. Bagaimana Dev bisa tahu? Pikirnya bingung. Kau meminjam uang kepada temanmu, kan? Dev mengulang kembali. Semua uang kuliahmu sudah terlunasi. Jadi cepat kembalikan uang itu. Jadi kau yang membayar uang kuliahku? Tanyanya menyela. Dev mengalihkan pandangannya ke depan. Bukan aku, tapi Kai. Tapi menggunakan uang Tuan Dev, Nona. Kai menimpali secara tiba-tiba. Laki-laki itu ternyata sedari tadi mendengar setiap percakapan majikannya. Seharusnya kau tidak perlu membayar uang kuliahku. Aku bisa membayarnya sendiri, seru Naira. Dengan cara meminjam uang dari temanmu. Sahutnya sambil menemui mata Naira kembali dengan sorot mata yang meremehkan. Memalukan. Menarik kembali pandangannya lurus ke depan. Aku akan menggantinya. Tidak perlu. Kau sekarang sudah menjadi tanggung jawabku. Jadi semua kebutuhanmu mulai sekarang akan kutanggung. Itu tidak perlu. Aku tidak butuh belas kasihan darimu. Seru Naira. Dev menghunuskan tatapan tajam ke arah Naira. Aku tidak mengasihimu, anak kecil. Sahutnya. Aku hanya menjalankan tanggung jawabku sebagai suami. Aku. Jangan membantahku. Ancaman Dev membuat Naira saat ini bungkam dan tidak berani untuk membantahnya. Namun, dalam hatinya, ia harus memikirkan cara untuk mengganti uang kuliah yang sudah dibayarkan oleh Dev. Hal itu semata karena Naira tidak mau berhutang, dan ditindas. Ya, ditindas. Jika Naira menggunakan fasilitas maupun uang dari Dev, dirinya akan lebih mudah ditindas oleh laki-laki itu. Dan Naira tidak mau hal itu terjadi. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 15 menit lamanya, mobil yang ditumpangi oleh Naira dan Dev mendadak berhenti saat tujuan mereka telah tiba. Kita sudah sampai, Tuan. Kai memberitahu. Sudah tahu. Seru Dev seraya membuka pintu mobilnya. Ayo. Dev menjejekan salah satu kakinya di tanah. Namun, Naira sama sekali tak bergerak dari posisinya. Wanita itu justru memperhatikan Dev dengan penuh tanda tanya. Ayo, ulang Dev. Apa yang kau tunggu? Kau mau kemana? Tanya Naira. Bukannya kau tadi yang meminta ke toko buku? Iya, tapi kenapa kau ikut turun? Tanyanya. Kan aku yang membeli buku, bukan dirimu. Perkataan Naira membuat suara Dev nyaris tak berkutat untuk membuat alasan. Kenapa jika aku ikut turun? Bukan kau saja yang ingin mencari buku. Tapi aku juga, jawabnya. Kau sungguh banyak bertanya. Jadi mencari buku atau tidak? Iya. Naira menyahut setelah beberapa saat diam. Ia mengangsur tubuhnya untuk segera turun menyusul Dev yang terlebih dulu turun dari mobil. Ayo. Dev berjalan mendahului Naira. Sementara wanita itu mengekorinya dari jarak 3 meter di belakangnya. Naira mengamati punggung Dev yang luas dari balutan jasnya yang rapi. Pikirannya masih bertanya-tanya tentang perubahan sikap suaminya. Berjalan lama sekali, gerutu Dev yang sesekali berusaha menjangkau Naira dengan ekor matanya. Naira mempercepat langkah kakinya menghampiri Dev. Aku tinggal mencari buku dulu, kata Naira yang melenggangkan kakinya masuk ke dalam toko buku tersebut tanpa menunggu Dev menyahutinya. Dev menyusuri setiap lorong yang ada di toko buku yang cukup luas itu sambil membolak-balikan buku yang terpajang di sana. Tidak ada buku yang sekiranya menarik baginya.
Naira pun mengabaikannya. Entah di mana wanita itu, Dev pun tidak tahu. Ia berusaha mencari Naira, tetapi tidak menemukannya. Untuk apa tadi aku ikut turun kemari? Dev meletakkan dengan kasar buku yang baru saja ia ambil dari tatakan. Sementara itu, Naira sibuk mencari beberapa buku pengetahuan dan juga novel terjemahan milik Sarah Morgan, penulis favoritnya sejak dari zaman SMP. Setelah mendapatkan buku yang sudah ia cari, Naira hendak pergi ke kasir untuk membayar buku-buku tersebut. Namun, saat dirinya hendak mengantri di kasir, suara seseorang yang tak asing memanggil-manggil namanya. Naira mencari asal suara tersebut. Ia melihat dua orang wanita yang tak asing dengan menggunakan sepatu tumit tinggi dan juga pakaian feminim berjalan ke arahnya dengan membawa buku di masing-masing tangannya. Kak Aira, Kak Yura. Naira menghentikan langkahnya saat mengetahui bahwa yang memanggil ternyata kedua kakaknya. Kau sedang apa di sini? Tidak kuliah. Tanya Aira dan Yura yang baru saja menghentikan langkahnya secara bersamaan. Aku membeli buku. Naira menunjukkan beberapa buku yang saat ini ia pegang kepada kedua kakaknya. Aku sudah pulang kuliah. Kakak sendiri tidak bekerja. Kami sedang break, jadi sekalian mampir ke toko buku untuk membeli novel. Oh. Naira mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana keadaan ayah, Kak? Apa sakit ayah sering kambuh? Ayah baik-baik saja. Bahkan saat ini jauh lebih sehat. Sakitnya tidak pernah kambuh lagi sejak kau meninggalkan rumah, ucap Yura. Ya, mungkin dulu sakit ayah sering kambuh karena terbebani dengan adanya Naira, Kak, timpal Aira. Ya, kakak rasa juga seperti itu. Yura pun membenarkan. Entah kenapa kedua wanita itu sama sekali tidak memiliki perasaan sedikit pun kepada adik bungsunya. Oh, syukurlah jika ayah baik-baik saja. Naira mengulas senyuman di bibirnya untuk menepis rasa tersinggung akibat perkataan kedua kakak kandungnya tersebut. Kau kemari bersama siapa, Nay? Tanya Aira sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ia tidak melihat sahabat adiknya yang biasa pergi kemana-mana berdua. Kau tidak bersama Miranda? Tidak, Kak. Aku kemari bersama. Naira, suara laki-laki dewasa yang terdengar maskulin memanggil Naira hingga membuat perkataan wanita itu tertahan. Ketiga saudara itu serentak menoleh ke asal suara tersebut. Siapa lagi laki-laki yang memanggilnya itu jika bukan Dev? Dengan tubuh tegapnya Dev berjalan mendekat ke arah Naira dan kedua saudaranya. Suara sepatu pantofel yang dikenakannya terdengar jelas mengetuk-ngetuk lantai hingga langkahnya kini berhenti di depan Naira dan juga kakaknya. Mata Yura dan Aira mendadak melumpuh saat melihat laki-laki tampan berbadan jangkung berdiri di hadapannya saat ini. Suara mereka seakan tercekat di tenggorokan hingga rasanya sulit sekali untuk berbicara karena sibuk menatap Dev. Kau sudah mendapatkan buku yang kau mau? Tanya Dev kepada Naira. Meskipun Dev mengetahui keberadaan kedua saudara istrinya di sana, tetapi laki-laki itu tidak mau melihat maupun menyapa mereka berdua. Matanya sedari tadi hanya berpusat kepada Naira. Iya, aku sudah mendapatkannya. Bagaimana dengan kau sendiri? Apa kau sudah mendapatkan buku yang kau cari? Tanya Naira. Aku tidak mendapatkan buku yang ku cari. Kemarikan bukumu biar ku bayar. Tidak Naira tidak bisa menolak maupun membantah saat tangan Dev berhasil merampas buku miliknya dari tangannya begitu saja, dan membawa buku-buku itu ke meja kasir tanpa berbicara sepatah kata. Rasanya ia ingin sekali meneriaki suaminya tersebut, tetapi Naira tidak bisa karena di sini ada kedua kakaknya. Aira dan Yura tak mengindahkan pandangannya dari Dev yang saat ini berdiri di depan meja kasir. Nay, apa itu? Iya, Kak Aira, itu Dev, pungkas Naira. Itu benar-benar Dev yang kau nikahi. Naira mengalihkan pandangannya kepada Naira dengan tatapan tidak percaya. Iya, Kak. Naira, ayo. Dev yang sudah membawa kantung yang bersisi buku yang sudah ia bayar tadi, kini menarik tangan Naira untuk mengajaknya pergi dari sana. Ia masih saja tidak menganggap keberadaan Aira dan Yura. Dev memang sengaja. Dev, sebentar. Naira berhasil meloloskan tangan Dev dari pergelangan tangannya. Perkenalkan dulu, ini kakakku, Kak Aira dan Kak Yura. Dev menggerakkan sedikit kedua bola matanya dengan singkat untuk melirik kedua wanita itu. Aku sudah tahu.
Ayo, jangan membuat Kai menunggu. Dev, apa kau masih mengingatku? Tanya Yura sambil menunjuk dirinya sendiri. Dulu waktu kecil kita sering bermain. Mata Dev menemui wanita itu dengan tatapan singkat. Sepertinya dari kecil aku tidak memiliki teman di Indonesia, katanya dengan nada suara yang sama sekali tidak tertarik. Ayo, Naira. Tangan Dev mengayun dan berhasil merampas telapak tangan Naira, lalu menariknya paksa untuk segera keluar dari sana. Kakak, aku pulang dulu, sampaikan salamku kepada ayah. Suara Naira perlahan menghilang dengan langkahnya yang berjalan tergesa-gesa karena ditarik paksa oleh suaminya. Aira dan Yura masih mematung setelah kepergian Naira dan Dev dari sana. Seakan tidak mempercayai bahwa laki-laki tampan dengan perawakan sempurna itu ialah laki-laki yang pernah mereka tolak untuk dinikahinya, dan sekarang laki-laki itu justru menjadi suami dari adik bungsunya. Sungguh sulit dipercaya, terlebih lagi mereka mengetahui beberapa hari yang lalu dari Paman Chandra kalau mental Dev sama sekali tidak terganggu. Rasanya mereka berdua ingin sekali berteriak menyesali kebodohannya. Kak Yura, itu benar-benar Dev? Tanya Aira setelah itu. Iya, itu Dev. Kenapa dia setampan itu? Katamu dia tidak terlalu tampan. Kata siapa? Aku kan bilang kalau dari dulu Dev memang tampan. Iya, tapi kakak tidak bilang kalau dia setampan itu. Kalau aku tahu dia setampan itu, meskipun dulu kata ayah dia memiliki keterbelakangan mental, aku sudah pasti mau untuk dinikahkan dengannya. Kata Aira sambil mendekan lidah. Sudahlah, Kak Yura, lupakan Dev. Ayo kita bayar buku kita lalu kembali ke studio. Pasti fotografer sudah menunggu Kit, ajak Aira. Namun, Yura masih mematung dengan posisi yang sama. Matanya tak lepas memperhatikan jejak bayangan Dev yang sudah berlalu pergi dari sana. Kak Yura, ayo. Oh, iya. Yura tersadarkan dari lamunannya. Kenapa kau melamun? Aira menyipitkan kedua matanya memperhatikan raut wajah kakak sulungnya yang ditekuk. Jangan bilang kau menyesal karena sudah menolak Dev. Yura mengumpat. Tentu saja aku menyesal. Bahkan kau sendiri juga menyesal, kan? Cetusnya. Kenapa lagi-lagi Naira yang beruntung? Beruntung apa, sih, Kak? Kau tidak lihat dia mendapatkan Dev, bahkan nanti kekayaan Paman Chandra pasti akan diberikan seluruhnya kepada Naira, katanya sambil mendecakkan lidah. Iya, itu kan salahmu sendiri kenapa menolak Dev waktu itu. Sembur Aira. Hah, sudahlah, aku mau membayar buku milikku. Aira melenggangkan langkahnya berjalan meninggalkan Yura ke meja kasir. Bersambung. Pewaris episode 24. Memiliki tawaran. Dev, lepaskan tanganku. Kenapa kau menarik-narik tanganku seperti ini? Naira meronta berusaha melepaskan tangan Dev dari pergelangan tangannya. Saat Dev sudah berhasil mengajak Naira keluar meninggalkan tempat itu, Dev langsung mengempas tangannya. Aku tidak suka dengan kedua saudaramu itu. Kalau kau tidak suka ya sudah. Aku tidak mau melihatmu dekat dengan mereka, kau mengerti? Naira tertawa. Apa hakmu melarangku? Kau melarangku dekat dengan saudara kandungku sendiri. Kau benar-benar sudah tidak waras. Sembur Naira dengan penuh penekanan. Kau lupa dengan poin-poin yang sudah diberitahukan oleh Kai selama kau menikah denganku. Kau tidak boleh sering-sering bertemu dengan keluargamu. Apalagi dengan kedua kakakmu itu. Naira bisa melihat sorot mata akan rasa ketidaksukaan yang tenggelam di kedua manik mata Dev terhadap kedua kakaknya. Naira sendiri tidak tahu apa alasan Dev tidak menyukai kedua kakak kandungnya tersebut. Naira hanya diam saja meskipun bibirnya yang terkatup rapat itu rasanya ingin sekali mendebat dan membantah. Naira memilih diam bukan berarti ia membenarkan setiap perintah Dev. Ia hanya tidak mau mendebat suaminya karena mereka sedang berada di tempat umum. Ayo kita pulang. Dev meraih kembali pergelangan tangan Naira, tetapi wanita itu berhasil menolaknya. Aku bisa berjalan sendiri. Kemarikan bukuku. Naira merampas kantung yang berisi buku-buku miliknya dari tangan Dev, lalu wanita itu berjalan mendahului Dev menuju ke mobil yang ada di parkiran. Seusai dari toko buku, Dev tidak langsung mengajak Naira pulang. Ia terlebih dulu mengantarkan Naira ke tempat Windy supaya istrinya itu mengembalikan uang yang sudah terlanjur ia pinjam.
Mulanya Naira enggan memenuhi perintah Dev untuk mengembalikan uang Windy saat itu juga, karena ia bisa mengembalikannya sendiri tanpa diantarkan oleh laki-laki itu. Tetapi, karena suaminya suka sekali memaksa dan tidak mau dibantah, Naira pun akhirnya menemui Windy saat itu juga di tempat kerjanya untuk mengembalikan uang 3 juta yang sudah ia pinjam beberapa hari yang lalu. "Apa sudah kau kembalikan?" tanya Dev kepada Naira yang baru saja masuk ke dalam mobil seusai menemui Windy. "Sudah. Awas kau jika meminjam uang kepada temanmu lagi," ancam Dev. Naira menghunuskan tatapan tajam kepada Dev saat ekor matanya perlahan bergerak. Rasanya ia ingin sekali mengumpat dan memakinya, tetapi gadis itu seakan tidak memiliki tenaga untuk berdebat dengannya. Hingga Naira hanya memilih diam dan mengumpat dalam hati. Setibanya di rumah, Naira langsung masuk ke dalam kamar. Sementara Dev, laki-laki itu masuk ke dalam kamar pribadinya yang lebih sering ia tempati dibanding menempati kamar miliknya bersama Naira yang ada di lantai 2. Seusai mandi dan mengganti pakaian, Naira duduk berselonjor di atas tempat tidur. Kedua tangannya menumpu sebuah buku yang tadi sempat ia beli di toko buku bersama Dev. Saat sedang fokus membaca buku, suara dering ponsel milik Naira yang kala itu tergeletak di atas nakas tiba-tiba memecah keheningan kamar. Naira yang merasa terganggu dengan dering itu, seketika meraih ponsel tersebut dan sejenak mengabaikan buku bacaannya. Kening Naira berkerut saat mendapati ada panggilan masuk dari nomor yang sama sekali tidak ia kenal. "Nomor siapa ini?" gumamnya. Sudah beberapa bulan yang lalu Naira mengganti nomor ponsel miliknya, yang tahu nomor ponsel barunya hanyalah Miranda, keluarganya, dan juga beberapa temannya yang ia kenal dekat. Tapi kenapa ada nomor tak dikenal yang bisa menghubunginya? Naira hendak mengabaikan telepon masuk dari orang asing itu, tetapi rasa penasarannya terpaksa membuat wanita itu menerima panggilan tersebut. "Halo." Suara seorang laki-laki yang tak asing Naira dengar menyahut dari seberang sana sesaat setelah ia meletakkan benda pipi itu di daun telinganya. "Halo, Naira." Laki-laki itu terus berbicara saat Naira hanya diam saja. "Nay, ini aku Dio. Apa kau mendengarku?" "Nay, apa benar ini kau? Bagaimana bisa kau tahu nomorku?" sembur Naira dengan suara yang terdengar meledak-ledak. "Aku tahu nomormu dari Windy," jawabnya. "Nay, aku mau bertemu denganmu sebentar malam ini, apa kau bisa?" "Tidak bisa," seru Naira. "Aku sudah menikah, Dio. Tolong jangan menghubungiku lagi." "Nay, aku ingin bertemu denganmu sebentar saja, membicarakan kebenaran hubunganmu dengan Om-Om waktu itu." "Itu sama sekali tidak benar kan?" "Om-Om," ulang Naira. "Dia bukan Om-Om, tetapi dia suamiku. Dan dia tidak terlalu tua hingga kau harus memanggilnya seperti itu," sembur Naira yang sangat merasa tidak terima dengan perkataan Dio. Naira mengakhiri panggilan tersebut saat Dio hendak menyahuti perkataannya. Wanita itu berulang kali mengumpat, lalu dengan segera memblokir nomor tersebut. "Sepertinya aku harus ganti nomor lagi. Aku sudah malas berhubungan dengan Dio, apalagi sampai keluarganya tahu kalau putranya itu masih menghubungiku. Yang ada mereka akan menghinaku lagi." Naira kembali mengingat bagaimana saat keluarga Dio menghinanya setelah hubungannya selama 3 tahun yang dijalani bersama Dio secara diam-diam diketahui oleh keluarganya. Orang tua Dio waktu itu menuduh Naira yang tidak-tidak, menuduh memanfaatkan putranya untuk kepentingan materi, padahal Naira tidak pernah meminta apapun kepada Dio. Dio yang melihat Naira dihina habis-habisan oleh orang tuanya bukannya malah membela, ia malah hanya diam saja dengan alibi bahwa dia tidak berani melawan orang tuanya. Ya, karena hal itu Naira mengakhiri hubungannya dengan Dio meskipun laki-laki itu sebenarnya menolak. Suara pintu kamar yang terbuka, mengalihkan perhatian Naira untuk menoleh ke arah sana. Dev terlihat masuk dan menutup pintu kamar itu. Kaos polos berwarna putih yang membalut ketat tubuh kekar laki-laki itu membuat ketampanannya terlihat semakin bertambah. Namun, Naira mengalihkan pandangannya untuk kembali melanjutkan membaca buku saat laki-laki itu berjalan mendekat ke arahnya. "Untukmu." Naira mengangkat sedikit dagunya. Ia melihat tangan Dev terulur di depan wajahnya dengan menyodorkan 2 buah kartu. Garis miring terbalik. "Apa ini?" tanyanya dengan ketus tanpa mengambil 2 benda itu dari tangan suaminya.
debit card dan kredit card. Mulai sekarang kau bisa menggunakan ini untuk kebutuhanmu. Aku tidak membutuhkannya. Naira menolaknya secara mentah-mentah dengan suara angkuh. Ia memilih tak menghiraukan Dev, dan melanjutkan kembali membaca buku miliknya. Ambil, perintah Dev. Ia meletakkan paksa dua kartu dengan warna berbeda itu di atas buku Naira. Naira mendengus. Ia mengambil kartu itu, memilih beranjak berdiri dan mengembalikan kartu tersebut kepada sang pemiliknya. Aku tidak membutuhkan ini. Jadi simpan ini sendiri. Kau akan membutuhkannya, jadi terimalah. Paksa Dev memberikan kembali kartu itu kepada Naira. Aku tidak akan pernah meminta apapun kepadamu, lanjut Dev, anggap saja ini sebagai bentuk dari tanggung jawabku sebagai suamimu. Sudah seharusnya aku menafkahimu. Jadi ambillah. Rasanya Naira sudah tidak bisa menolak atau membantah perintah Dev setelah dirinya memahami bagaimana sifat suaminya yang pemaksa dan sangat tidak suka sekali dibantah. Baiklah, aku akan menyimpan ini, tetapi aku tidak akan memakainya. Kau harus memakainya untuk kebutuhanmu. Dan jangan sampai kau berhutang lagi kepada siapapun. Tutur Dev dengan penuh peringatan. Diamnya Naira membuat Dev mengartikan bahwa wanita itu sudah mengerti dengan perkataannya. Apa kau tahu, aku sebenarnya lelah. Dev tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Naira memperhatikan laki-laki itu dengan tatapan penuh tanya. Ia mencoba mencerna perkataannya. Lelah kenapa? Lelah dengan hidupku. Dev mengembuskan napasnya, lalu beranjak duduk. Aku memiliki beban lain selain menikah denganmu. Oh sungguh si asteris Al. Ternyata Dev merasa pernikahannya dengan Naira hanyalah sebuah beban. Aku bukan tipikal laki-laki yang lembut. Aku kasar dan penuh emosi. Setiap kali berbicara denganmu rasanya kepalaku ingin sekali pecah karena terlalu menggunakan emosi. Memangnya siapa yang menyuruhmu berbicara denganku menggunakan emosi? Sembur Naira. Kau sendiri yang memaksaku. Karena berbicara denganmu harus menggunakan emosi supaya kau mau mendengarnya. Seru Dev. Lalu apa hubungannya kau lelah dengan hidupmu? Ya, tentu saja ada hubungannya. Aku membutuhkan sebuah ketenangan. Jika kau ingin tenang, pergilah ke alam sana. Rasanya Naira ingin sekali mencetuskan kalimatnya itu. Akan tetapi ia tidak berani dan lebih memilih menggumamkannya dalam hati. Aku punya tawaran untukmu. Aku punya tawaran untukmu. Naira menyipitkan kedua matanya dengan tatapan penuh selidik. Apa? Bagaimana kalau mulai sekarang kita berdamai? Bersambung.